berkahilah perjuangan kami, berkahi perdagangan kami. Asalkan Engkau berkahi ya Allah, sedikit akan membawa kami bahagia. Walaupun banyak yang kami dapatkan, tetapi tidak Engkau berkahi ya Allah, akan menjadikan kami sengsara di dunia dan akhirat. Ya Allah, kepada Engkau kami mohon ya Allah, kepada Engkau kami berlindung, dan kepada Engkau kami tujukan doa kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Wa ba'athan nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Dan diutusnya Nabi memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan diturunkannya kitab Al-Quran yang kesemua isinya adalah benar. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau kita berpedoman kepada Al-Quran itu, kita akan dikeluarkan oleh Allah dari alam yang gelap gelita kepada alam yang terang benderang. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun wal hadirat. Inni usikum wan nafsi wa iyyaya bitaqwallah fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yaumuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id Masjid Taqwa Sungai Ange yang berbahagia. Pada pagi yang cerah ini, kalau kita lihat puncak Merapi, awan bararak dua-dua, basere kabuik nan sabondong, kabuik naik gunung lah tinggal, manangih laku kepanasan. Sang surya memancar di ufuk timur, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sore kemarin, hari patang matahari turun. Kalau kita berdiri di pinggir laut, seakan-akan matahari itu tenggelam ke dalam air. Setelah azan berkumandang, kemudian kita salat maghrib berjamaah, keluarlah miliaran mulut mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, mengharapkan kemenangan yang dicapai selama kita melatih diri di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pagi ini dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah dari tubuh kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kita berharap kepada Allah, semoga kita dipertemukan dengan seorang hambanya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Jannatul Naim. Untuk dasar khutbah kita hari ini, saya mengikuti saja ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Di rakaat yang pertama, beliau membaca surat Fusilat atau Hamim Sajadah ayat 30 dan selanjutnya. Tapi yang saya baca hanya satu ayat. Yang kedua, kita baca ayat pendek, itu yang beliau baca tadi. Yang dua ini dan hadis yang kita bacakan, kita bahas di dalam khutbah ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena kita, ilmu kita tidak seperti ilmu Rasulullah. Ilmu kurang sekolah tangguang, Pak. Mengaji tidak sampai khatam, sulitlah kita memahami. Maka minta kepada Allah, Allahumma zidni ilman, berilah kami, tambahlah ilmu kami ya Allah, terutama ilmu agama. Karena itulah yang akan ditanya nanti setelah kita berpindah dari punggung bumi ini ke perut bumi. Untuk itu jangan puas menuntut ilmu. Kapan batasannya? Adalah setelah kita di liang lahat, tidak ada saat itu lagi. Rantak penyudai tanun, kilik penyudai hujan. Saat kita masuk ke liang lahat, tidak bisa menuntut ilmu lagi. Saat itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan kita di dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Kemudian permainan di dunia ini adalah perlombaan. Kemudian permainan di dunia ini adalah berpacu mencari harta, mencari pangkat dan kedudukan. Tapi saat-saat kita asik dengan dunia itu, kita lupa dengan Allah, lupa salat, lupa berimpak, lupa dengan anak yatim, lupa dengan para duafa, lupa dengan fakir miskin. Saat itu malaikat datang. Apa penyesalan orang yang lupa itu? Katanya kepada Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang yang melupakan agama itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka menundukkan kepala mereka di sisi Allah. Apa katanya? Rabbana, telah kami lihat ya Allah,
Absarna, kami lihat ini azabmu di depan ya Allah. Wa sami'na, kami dengar. Farji'na, kalau dia orang Sungai Angin, balikkan kami ke Sungai Angin ya Allah. Tapi tidak bisa lagi. Garam habis samba nak lama. Arang tandih basi binaso. Talambik mengadang lambik mata. Surik kabarehnya tak namuh. Saat itulah penyesalan tidak berguna lagi. Dari sekian banyak yang diumumkan oleh Bapak pengurus tadi, siapa yang telah memasukkan sahamnya ke sana, maka Allah akan membikinkan rumah yang indah di surga, lebih cantik dan lebih bagus dari istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk itu kepada kaum muslimin, tetaplah berinfak untuk masjid, berinfak untuk tanah parkir, berinfak untuk tahfiz, berinfak untuk memperbaiki bacaan Al-Quran tahsin, dan selalulah membawa harta kita sebahagian untuk mati. Kalau Bapak menyimpan di bank, Bapak menyimpan di lemari, semuanya itu belum tentu punya kita. Tapi yang sudah masuk ke ketiding infak tadi, itulah harta yang kita bawa mati. Mudah-mudahan di dunia dibalasi dengan materi yang lebih banyak oleh Allah, dan kemudian di akhirat nanti kita akan dihalangi oleh Allah dari cahaya panas matahari yang sejengkal dari kepala. Orang-orang engkar keringat mereka darah. Ada yang tergenang di mata kakinya, ada yang tergenang sampai di lututnya, ada yang tergenang sampai di lehernya, ada yang menelan seluruh tubuhnya. Tapi orang yang berinfak, orang yang bersedekah, yang membawa hartanya sebahagian mati, maka keringatnya tidak ada. Dia seperti orang yang hidup di dalam ruangan ber-AC. Itulahnya gunanya infak dan sedekah itu. Kaum muslimin, arti dari ayat yang dibacakan Pak Imam tadi, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Sampai di sana dulu. Kalau orang mengatakan Tuhannya Allah itu banyak sekali. Di Indonesia ini hampir 100% orang yang mengatakan Tuhannya Allah. Sesudah itu apa urutan ayatnya? Summastaqamu. Dia mengatakan Tuhannya Allah, tapi dia istiqamah dengan ucapannya itu. Tidak berubah. Tidak mempersekutukan dengan kubur. Tidak mempersekutukan dengan benda keramat. Tidak mempersekutukan dengan orang-orang ulama yang masa hidup. Kemudian kuburannya dikasih kelambu, dikasih rumah. Kemudian dia bertawasul di sana. Memohon kepada Allah, perantara orang keramat yang mati ini, dia mendapatkan syafaat. Itu mempersekutukan Allah namanya. Kalau sudah melenceng ke sana, itu tidak istiqamah namanya lagi. Kalau dalam bahasa Minang, apa yang disebut istiqamah itu? Samojo kayu gadang, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Itulah yang disebut istiqamah. Andaikan tidak sampai maksud kita dengan kita mempertahankan akidah, kita banyak dirongrong oleh orang lain. Yakinlah, tatanazzalul malaikah. Selama kita hidup, selama kita bernapas, selama paru-paru masih berfungsi, selama oksigen masih bisa melalui 2 lubang hidung kita, malaikat menjaga kita. Allah tidak akan pernah bohong. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti setelah ajal Bapak sampai, tabuh kadigua tigo-tigo, badan kabaganju babalik pulang. Apa kata malaikat tadi? Allah takhafu, jangan cemas, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, kamu diberi kabar gembira bahwa tempatmu sesudah ini adalah di dalam surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepadamu. Biarlah kita disakiti orang di dunia ini karena istiqamah. Biarlah kita disisihkan orang di dunia ini karena istiqamah.
Biar kita tidak mendapat pangkat dan kedudukan di dunia ini, asalkan istiqamah, Bapa akan mendapatkan yang kekal nanti beserta ibu-ibu di dalam sorga yang 7 macam sorga itu. Kaum muslimin, di dalam sorga itu kita kekal, tidak akan pernah keluar lagi. Di dalam sorga itu kita muda, tidak akan pernah tua lagi. Di dalam sorga itu kita sehat dan tidak akan pernah sakit lagi. Di sana tidak ada suatu kerugian, di sana keberuntungan. Kita tidak disuruh beribadah lagi seperti kita di dunia ini. Begitu tenang dan tenteramnya penduduk sorga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan jamaah Masjid Taqwa dimasukkan oleh Allah ke dalam sorga itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, juga kita tadi menjalankan infak anak yatim. Siapakah itu anak yatim? Anak yang ketika kecil, yang tidak pernah melihat wajah ayahnya karena ayahnya cepat meninggal. Kaum muslimin, Nabi juga anak yatim. Itu tidak pernah mengetahui, hanya sebuah nama saja, nama ayahku Abdullah. Tapi bagaimana wajah Abdullah tidak pernah dilihat oleh Rasulullah, karena Abdullah sudah meninggal ketika beliau di dalam kandungan. Kemudian beliau akan masuk SD seperti kita sekarang. Walaupun Nabi itu tidak pernah sekolah, dia ummi, tapi dia sangat cerdas. Kaum muslimin, karena Rasul adalah orang yang cerdas, tidak ada Rasul itu orang bodoh. Kaum muslimin yang terhormat, saat beliau berumur 6 tahun, ibunya juga sudah meninggal, yatim piatu ketika umur 6 tahun. Dan siapa yang menyantuni anak yatim, berarti dia menyantuni saya. Nanti orang-orang yang menyantuni anak yatim seakan-akan berlomba dengan Nabi masuk surga. Ditanyalah orang tadi, wahai hamba Allah, wahai saudaraku, wahai orang yang seakidah denganku, kenapa engkau berlomba dengan saya masuk surga? Apa amal terbaikmu? Kami selalu memperhatikan nasib anak yatim. Kaum muslimin, kalau kita menyia-nyiakan anak yatim, setaat apapun kita beribadah, maka kita dituduh oleh Allah mendustakan agama. Kaum muslimin, suatu pagi di pagi hari raya seperti ini, beberapa anak bergembira dengan teman-temannya memakai sepatu baru dan baju baru. Tapi ada seorang anak yang celananya robek di belakang. Kaum muslimin, dia menangis dan bersandar di dinding rumah reot. Rasulullah kembali dari salat ini. Wahai anak, kenapa engkau tidak bergembira dengan teman-temanmu? Anak tadi menjawab, bagaimana saya akan bergembira? Orang sekeliling ini mendustakan agama, Pak. Saya sebagai anak yatim tidak diperhatikan. Kemudian dia dipeluk oleh Rasulullah. Ya Allah, ampunkan saya. Demi roh yang engkau pegang, ya Allah, saya tidak mengetahui bahwa anak ini anak yatim. Kemudian beliau bawa pulang. Tiba di rumah dimandikan oleh Bu Aisyah dan dibelikan pakaian baru. Kemudian beliau beri makan dengan makanan terenak yang ada di rumah beliau. Maka dapatlah anak tadi bergembira bersama teman-temannya. Jangan ada di jorong Sungai Ange ini, kampung yang indah ketinggian, sawah bapetak bakuliliang, ladang talatak dinan lereng, gunung-gunung berseri, tanaman hijau-hijau. Tidak ada kita yang sempurna miskinnya di sini. Pasti diberi hidup yang sederhana oleh Allah. Jangan sampai ada pagi ini Bapak Ibu, anak yatim yang meratap karena tidak ada orang yang memperhatikannya. Bagaimanapun taatnya kita akan dituduh oleh Allah pendusta agama. Kaum muslimin, mempertahankan diri taat kepada Allah, membela anak yatim, itu kesemuanya adalah hidup yang istiqamah di dalam beragama. Kita akan dijaga oleh malaikat. Kita akan tidak pernah sedih dan gentar. Kita akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim.
Tapi ada lagi Pak, di perkampungan manapun termasuk di Jorong Baso, ada anak yatim sebelum yatim. Siapakah dia itu? Ayahnya yang selalu beroken dengan istrinya. Kemudian dia enak saja meninggalkan anak 5 orang, tidak berpendidikan, dia beristri lagi. Beranak di sana, cerai lagi, beristri lagi. Anak tadi tidak ada pendidikan, tidak pandai salat, tidak pandai baca Quran, karena ayahnya mengumbar cinta. Itu namanya anak yatim sebelum yatim. Walaupun 100 kali bapak menunaikan ibadah haji, taat beribadah ke masjid, tetapi pendidikan anak tidak diperhatikan, kita memperturutkan hawa nafsu. Nanti ketika selangkah lagi kaki bapak akan masuk surga karena banyaknya amal. Saat itu anak bapak yang tersia-sia tadi, kalau dia 10, dia berbaris di muka Allah ke-10-nya. Ya Allah, kami tidak pandai salat, tidak pandai puasa karena ayah kami tidak memperhatikan kami. Ya Allah, kami tidak reda ya Allah orang tua ini masuk ke dalam surga. Maka tidak jadi kita masuk surga. Untuk itu tetaplah dalami apa itu arti membangun rumah tangga. Jangan ada lagi kawin cerai. Apa yang diajarkan oleh Bapak Kua kepada kita? Tujuan nikah membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah, kekal untuk selama-lamanya. Kata orang Minang, kalau kita menikah, endaknya bak punco laki kaulu, lilin ambalau para keknya. Katangga rasul tak mungkin, antah kok garak dari Allah, tambilang saja menceraikan. Jangan mudah menjatuhkan cerai walaupun ada masalah di rumah tangga, karena anak bapak dan ibu yang akan teraniaya. Dan bapak akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat di muka pengadilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Arti dari hadis yang saya bacakan tadi, man kana yaumuhu khairam min amsihi, siapa yang hari kininya beribadah, berakidah, bermuamalah lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun, itulah dia orang yang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, kalau harinya berakidah, bermuamalah, beribadah sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, dia adalah orang yang rugi. Orang yang lebih jelek lagi segala perbuatannya dari hari kemarin, fahuwa halikun, dia orang celaka. Umur kita bertambah tua Pak, tenaga kita bertambah lemah, dan orang yang biasanya panggil uda kepada kita sekarang panggil inyi. Itu tidak akan lama lagi kita ke liang kubur. Maka perbaikilah amal-amal kita, kalau tidak akan lebih baik dari yang sekarang. Tapi jangan kita jadi orang celaka, lebih jelek dari hari kemarin. Kemudian ayat pendek yang dibaca Pak Imam tadi, sesungguhnya kami turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitunya malam qadar. Apakah itu malam qadar? Allah menyebutkan malam qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Setelah dimatematikkan, ternyata 83 tahun. Bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu di masjid ini, mungkin ada yang telah berumur 83 tahun. Tapi apakah kita taat semenjak umur 15? Saya rasa tidak ada. Yang taat semenjak kecil itu hanya Nabi. Berapa yang terpakai baru ketika kita sudah dewasa untuk berbuat baik. Tapi bapak dan ibu yang rajin kemarin 10 hari terakhir beriktikaf, berdoa, berzikir, salat qiyamul lail, saat itu pasti malam qadar turun di 10 malam terakhir itu. Bapak dan ibu sudah mendapatkan pahala ibadat selama 83 tahun. Juga mudah-mudahan jamaah Masjid Taqwa kemarin sudah mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Pada khutbah kedua ini kita bacakan ayat lagi untuk memurnikan akidah. Masih ayat pendek, nama ayatnya berbeda dengan bacaannya. Bacaannya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah susunan ayat yang berbeda dengan namanya. Apa namanya? Surat Ikhlas. Kenapa diberi surat Ikhlas namanya oleh Allah? Supaya murni tauhid kita kepada Allah. Kita tidak menyembah batang kayu. Kita tidak menyembah apa-apapun selain dari Dia. Sebab apa? Dia tidak mau dipersekutukan. Jagalah akidah ini. Apapun ibadah yang dilakukan, sama dengan orang mendirikan tiang, tapi pondasinya itu lapuk, maka tiang itu akan rebah. Jagalah akidah. Tauhidkan Allah selamanya. Jangan dipersekutukan dengan dukun. Jangan dipersekutukan dengan jin. Jangan dipersekutukan dengan pangkat. Jangan dipersekutukan dengan uang. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita sepanjang masa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha agung, kami berada di dalam masjid-Mu yang mulia ya Allah. Kami menyesali semua dosa-dosa kami ya Allah. Karena kami punya hawa, punya nafsu dan punya syahwat ya Allah. Kadang-kadang langkah kami digelincirkan oleh setan kepada jalan yang sesat. Ampunkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami. Tukarlah kejelekan kami dengan kebaikan ya Allah. Dekatkan kami dengan yang baik dan jauhkan kami dari yang buruk. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami yang telah pesakitan melahirkan kami. Semenjak kami dari setetes mani sampai segumpal darah dan kemudian berubah sebongkah daging, Engkau tiupkan roh ke dalam tubuh kami. Jadilah kami janin 9 bulan 10 hari. Antara hidup dan mati ibu kami melahirkan ya Allah. Banyak di antara kami ini setelah ekonomi kami mapan dan kami berniat membantu beliau dengan materi. Saat itu beliau sudah Engkau panggil ya Allah. Hanya sedekah yang kami berikan atas nama beliau dan doa yang kami mohonkan kepada Engkau ya Allah. Terimalah semuanya ini untuk orang tua kami ya Allah. Lepaskan beliau dari fitnah kubur. Masukkan orang tua kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Yang masih hidup terbaring di tikar ketiduran sedang sakit saat ini padahal orang banyak bergembira. Sembuhkanlah beliau ya Allah.
Jauhkanlah kami semua durhaka kepada orang tua kami. Jadikanlah kami anak yang berbakti untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Dan jadikanlah putra-putri kami, cucu kami menjadi anak yang saleh dan salehah, ya Allah. Berkatilah pertanian kami, berkahilah perjuangan kami, berkahi perdagangan kami. Asalkan Engkau berkahi, ya Allah, sedikit akan membawa kami bahagia. Walaupun banyak yang kami dapatkan, tetapi tidak Engkau berkahi, ya Allah, akan menjadikan kami sengsara di dunia dan akhirat, ya Allah. Kepada Engkau kami mohon, ya Allah. Kepada Engkau kami berlindung, dan kepada Engkau kami tujukan doa kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.